Beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Menyiapkan indukan sebelum breeding. Burung dikatakan dewasa dan siap untuk breeding pada saat usia sekitar 7 bulan. Jumlah lar piyik tidak bias dijadikan patokan tingkat kedewasaan burung, namun ada juga yang berpendapat sebaiknya indukan untuk breeding bulu piyik sudah rampas semua. Dalam Australian Racing Pigeon Journal, edisi Januari tahun 2009 ada yang berpendapat bahwa kualitas anakan akan mulai menurun apabila kedua indukan sudah berusia lebih dari 4 tahun. Untuk itu, salah satu harus diganti dengan yang lebih muda. Penurunan kualitas anakan akan semakin cepat apabila digunakan sistem babuan, karena induk betina dipaksa bertelur lebih cepat dari siklus normalnya, sekitar 60 hari. Apabila ada lebih dari satu indukan yang akan diternak, sebaiknya breeding dilakukan secara bersamaan. Ini dimaksudkan untuk memudahkan perawatan dan efisiensi pemberikan pakan pada saat meloloh. Sebelum indukan dijodohkan harus diberi obat cacing terlebih dahulu. Ini sangat penting agar piyik tidak tertular cacing. Pemberian obat cacing diulang pada saat telur akan menetas. Perlu diingat bahwa piyikan yang cacingan kan mempengaruhi pertumbuhannya karena nutrisi akan dimakan oleh cacing. Apabila dalam kandang pernah ada burung yang terkena goham, sebaiknya indukan diberi antibiotik selama 3 hari dan dilanjutkan dengan pemberian vitamin suplemen. Namun apabila tidak ada kasus goham sebelumnya, maka tidak perlu diberi antibiotik. Bulu indukan perlu bebas dari kutu, baik yang jenis kecil, lice, maupun yang besar seperti kutu busuk, pigeon fleas. Kutu burung selain menghisap darah juga menyebabkan burung gelisah dan tidak dapat tidur dengan tenang karena digigit kutu. Selain itu, kutu juga menyebabkan pertumbuhan bulu piyik menjadi tidak normal karena darah pada pangkal bulu sayap yang masih muda akan dihisap oleh kutu. Apabila ada tanda-tanda indukan berkutu, maka perlu diobati dulu agar tidak menular ke piyik. Apabila akan menggunakan babuan, maka babuanlah yang perlu diberi obat. Masa bertelur induk asli dan induk babuan harus bersamaan. Kalaupun ada selisih jangan sampai lebih dari 3 hari. 2. Menjodohkan indukan. Untuk menjodohkan indukan saya kira biasa saja sama dengan menjodohkan burung yang untuk dimainkan. Induk betina dan jantan sebelum dijodohkan bias ditempatkan di 2 kurungan yang terpisah dan diletakkan secara berdekatan, dijejer. Ini dimaksudkan agar keduanya bias saling mengenal. Apabila yang jantan sudah terlihat berancah dan betina terlihat lenjeh, keduanya bias disatukan dalam kurungan yang lebih besar agar bias kawin. Namun apabila masih si jantan masih galak agar dipisah lagi dalam kurungan yang berbeda. Setelah mau kawin, kedua indukan bias dimasukkan ke dalam pegupon pada malam hari agar dikawinkan lagi. Keesokan harinya burung dijemur dalam satu kandang yang cukup besar agar bisa kawin. Setelah matahari terik agar dimasukkan lagi ke dalam gupon sambil diberi makan dan sore hari dikeluarkan lagi. Malam hari burung perlu dikawinkan lagi. Biasanya burung akan giring setelah 2-3 hari, namun ada juga yang lebih cepat atau lambat. Ini tergantung dari karakter pejantan. Setelah giring sekitar 5-7 hari, betina biasanya akan bertelur, tentunya tergantung dari kesuburan betina. Tidak ada makanan khusus untuk burung yang sedang angrem. Namun apabila telur sudah diangremi 10 hari, indukan perlu diberi makan yang mengandung nutrisi tinggi seperti kacang hijau, kacang tanah, dan millet, makanan untuk perkutut. Suplemen vitamin bisa saja diberikan untuk menjaga keseharan indukan yang akan meloloh. Grit perlu diberi setiap hari selama angrem dan meloloh untuk memenuhi kebutuhan mineral, termasuk kalsium. Dan menjaga kesehatan pencernakan. Grit yang baik terdiri dari campuran batu bata merah, arang, dan grit putih dengan komposisi 40, pukul 20-40.
Untuk grade putih bisa didapatkan di pasar. Tetapi kalau tidak ada, bisa buat sendiri dari campuran kulit telur dan kulit sotong, asinan untuk perkutut. Batu bata dan arang ditumbuk sehingga mudah dimakan. Kegunaan arang adalah untuk menyerap zat beracun, toksik, seperti pestisida yang mungkin terbawa oleh pakan. Setiap seminggu sekali air minum dicampur dengan cuka apel, namun kalau sulit mendapatkan cuka apel bisa digunakan cuka makan biasa, jangan cuka biang. Perbandingan air dengan cuka tergantung tingkat keasaman cuka. Yang penting jangan terlalu asam, bahasa Jawa kleter-kleter, agar burung mau minum. Tujuan pemberian cuka apel adalah untuk mencegah berkembang biaknya bakteri tertentu seperti E. coli dan Salmonella yang tidak berkembang pada lingkungan yang asam. Yang perlu dijaga selama indukan mengerama adalah jangan sampai mengalami stres, misalnya berantem dengan burung lain yang masuk gupon dan makan yang tidak cukup. Air minum jangan diletakkan di dalam gupon untuk menghindari air tumpah. 3. Menyiapkan gupon dan sarang. Yang terpenting diperhatikan adalah jangan sampai gupon dan sarang menjadi lembab karena lingkungan yang lembab menjadi tempat berkembang biak bakteri. Untuk itu gupon harus memiliki sirkulasi udara yang cukup. Terlebih lagi mengingat iklim di Indonesia mempunyai tingkat kelembaban yang sangat tinggi, lebih dari 80%. Sarang burung harus ditempatkan pada suatu wadah tertentu agar telur tidak ngelundung dan dapat dirami dengan sempurna. Tempat sarang bisa terbuat dari gerabah, semacam mangkok dengan garis tengah sekitar 15 cm, atau dibuat kotakan dari kaju. Bahan sarang yang paling baik adalah dari batang tembakau karena bakteri tidak berkembang biak di media batang tembakau. Cara membuatnya: batang tembau yang masih basah dipotong sepanjang 20 cm lalu digepreng sehingga bias disuir kecil-kecil. Setelah disuir-suir lalu dijemur sampai kering. Apabila sulit mencari batang tembakau, maka bahan sarang terbaik nomor 2 adalah daun cemara yang sudah kering. Apabila daun cemara juga sulit didapat, maka dapat diganti dengan bahan dari ranting kecil yang sudah kering. Prinsipnya bahan sarang jangan dari bahan yang menyerap air dan mudah lembab. Bahan sarang yang paling jelek adalah jerami dan merang karena menjadi sangat lembab bila terkena basah akibat kotoran burung. Saya perhatikan di lapak-lapak banyak digunakan suiran besek bambu untuk sarang. Menurut saya ini kurang baik karena agak dingin. Sarang harus dikontrol secara berkala dan apabila sarang sudah menjadi lembab dan banyak kotoran, maka perlu diganti dengan sarang yang baru sambil wadah sarang juga dibersihkan. Selain itu gupon juga harus dikontrol kebersihannya. 4. Pemberian pakan untuk indukan yang meloloh. Masalah ini pernah dibahas oleh Mas Ari di Merpati, Forumotion. Saya hanya menambahkan beberapa hal saja. Pada saat piik berusia 1-7 hari, piik hanya mengkonsumsi susu dari indukannya. Untuk itu, indukan harus diberi makanan yang bergizi agar kualitas susunya baik. Beberapa biji-bijian yang baik untuk burung selain jagung dan beras merah adalah millet, kacang tanah, kacang hijau, dan kedelai. Khusus untuk kedelai, perlu disangrai, digongseng, roasted, untuk menetralisir tripsin, selaput pada kedelai, yang sulit dicerna dan dapat mengganggu pertumbuhan. Kedelai sangat bagus karena mengandung banyak protein. Porsi kedelai dalam pakan sekitar 10% saja. Untuk menambah protein bagus juga dikasih pelet, for, yang biasa disebut for tulang atau for babi, tolong dikoreksi kalau salah. Biji-bijian untuk pakan tentunya harus bersih. Selain bersih, sebaiknya biji-bijian diberi conditioning oil. Kegunaan conditioning oil ini adalah untuk membantu pencernaan dan menambah vitamin. Khususnya fat, lemak, ada berbagai jenis conditioning oil yang dijual, tapi menurut saya tidak perlu beli.
Kita bias pakai olive oil, minyak zaitun. Kalau minyak zaitun sulit didapat, bias pakai virgin coconut oil. Kalau ini susah, pakai saja minyak sawit yang biasa untuk masak. Cara pemakaiannya: 1 kg pakan dicampur dengan setengah sendok de minyak dan diaduk sampai merata sehingga biji-bijian terlihat mengkilat, jangan sampai berminyak. Pemberian conditioning oil bisa seminggu 2 atau 3 kali saja. Akan lebih bagus kalau pakan yang sudah dikasih minyak ditaburi sedikit susu bubuk dan diaduk sampai merata. Susu akan menempel pada pakan yang sudah kena minyak. Setelah piyik berusia 1 minggu, indukan mulai meloloh dengan biji-bijian. Komposisi pakan tetap sama. Hanya apabila jagung dalam ukuran besar, sebaiknya cari yang sudah dipecah agar memudahkan piyik mencerna dan menyerap nutrisi dari jagung. Millet, pakan perkutut, sangat baik untuk pertumbuhan bulu yang sehat. For juga tetap diberikan, jangan terlalu banyak, sebagai sumber protein agar piikan cepat besar. Selama masalah meloloh, yang terpenting adalah makanan harus cukup tersedia agar indukan tidak keluyuran mencari makanan dari luar yang mungkin tidak higienis, dan piikan juga cukup mendapat asupan. Air minum harus selalu tersedia dan juga harus bersih. Banyak bibit penyakit berasal dari air yang tidak bersih. Grit dalam ukuran yang kecil juga perlu disediakan untuk memenuhi kebutuhan piyik terhadap mineral, khususnya kalsium, yang penting untuk pertumbuhan tulangnya. Saat masa meloloh ini harus selalu dimonitor perkembangan piyik, apakah keduanya tumbuh merata, kesehatan piyik, dan yang paling penting adalah memperhatikan kebersihan kandang. Pada saat meloloh, kandang menjadi cepat kotor dan ini harus dibersihkan, termasuk mengganti sarang kalau lembab dan banyak kotoran. Pada saat piyik berusia 2 minggu, kebutuhan makan sangat meningkat. Dan kadang-kadang indukan mulai kewalahan memenuhi kebutuhan makan piyik yang selalu lapar. Terlebih lagi kalau indukan malas meloloh. Di sini pengawasan sangat penting untuk mengetahui apakah piyik mendapat cukup makan. Setiap malam perlu dikontrol tembolok piyik apakah cukup terisi atau tidak. Kalau telih terlihat agak kosong, perlu dibantu dengan spet makanan tambahan. Banyak makanan khusus piyik yang dijual seperti buatan Verselelaga. Kalau tidak salah, Aristo juga mengeluarkan pakan untuk piyik. Sebagai pengganti, ada juga yang menggunakan bubur bayi seperti merek Sun. Menurut saya, untuk makanan tambahan cukup disepet dengan for pakan ayam dicampur dengan sedikit susu bubuk lalu dicairkan supaya bisa disepet. Kalau mungkin, bisa juga dikasih kuning telur rebus, jangan yang mentah. Piyik biasanya akan disapih pada usia sekitar 25-30 hari. Mohon dikoreksi kalau keliru. Terkadang pertumbuhan piyik tidak sama, satu besar dan satu kecil. Jika ini terjadi, maka piyikan yang kecil perlu mendapat perhatian tambahan makanan melalui spet. Ada juga peternak hanya meneteskan telurnya satu saja dalam satu pasang indukan dan telur yang satunya diteteskan di indukan yang lain. Tujuannya agar pertumbuhan piyik lebih cepat. Kalau akan memakai sistem ini, maka perlu disiapkan babuan yang akan meloloh. Selama indukan meloloh, jangan diberi antibiotik. Tujuannya agar piyik juga dibiasakan hidup dengan bakteri untuk membangun sistem kekebalan tubuhnya. Kalau ada indukan yang sakit, harus segera dipisah agar tidak menulari. 5. Pemeliharaan piyik setelah disapih. Terkadang ada breeder yang memisahkan piyik dari indukan sebelum disapih secara alamiah. Mungkin salah satu tujuannya agar indukan cepat bertelur lagi. Saya pribadi tidak menganjurkan piyik dipisah sebelum waktunya karena piyik akan mengalami stres berat. Pada saat piyik disapih, ia akan mengalami stres karena kehilangan perlindungan dari induknya dan harus mencari makan sendiri. Apabila piyik dipaksa dipisah dari induknya, maka tingkat stres akan semakin tinggi.
Piik yang mengalami stres membawa resiko bakteri dalam tubuhnya akan berkembang secara cepat dan karenanya kemungkinan sakit menjadi tinggi. Stres yang terlalu tinggi juga akan berdampak negatif terhadap perkembangan mentalnya, misalnya setelah dewasa menjadi burung yang penakut, termasuk takut berkompetisi dengan lawan kalau diadu. Setelah piik betul-betul mandiri, bisa makan sendiri, sebaiknya ditempatkan dalam satu kandang yang agak besar terpisah dari burung dewasa. Kalaupun akan dicampur dengan burung dewasa, hanya dengan burung betina saja. Tujuannya agar tidak dikejar-kejar oleh burung dewasa, terutama waktu rebutan makanan. Sekali-sekali piik perlu dipegang dan dimandikan agar tidak liar, giras. Kandang piik juga perlu mendapat sinar matahari yang cukup. Kalau tidak memungkinkan, membuat kandang khusus piik yang penting dijemur setiap pagi. Makanan untuk piik yang baru disapi pada prinsipnya sama saja dengan burung dewasa ditambah dengan grit. Seminggu sekali air minum juga dicampur dengan cuka apel atau cuka biasa seperti telah dijelaskan di atas. Suplemen sangat penting untuk piik yang struktur tubuhnya sedang tumbuh menjadi burung dewasa. Ideal merupakan salah satu suplemen yang baik. Waktu saya punya piik, untuk suplemen saya beri Centrum setengah kaplet seminggu 2 kali. Pengalaman saya, Centrum sangat baik untuk piik. Pada prinsipnya selama dalam proses menjadi dewasa, piik harus merasa nyaman dengan makanan yang cukup dan bergizi. Semoga bermanfaat. Salam Merpati Lovers.